لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين دهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من مقول دون أمور كلها بيده وإلي يرجى الأمر كله يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا كريما مبينا يا فتاه يا عليم قال المؤلف مسلم إمام شيخ الإسلام كتب الدعوة والإرشاد الحبيب الله بن علي محمد حداد في تعريفه رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. فصل إلى أن قال ليس للمرء من صلاة وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وقال الحسن البصري رحمه الله كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع والشيطان عنه الله حريص على أن يشغل المؤمن عن صلاته ila akhir wallahu a'lam. Alhamdulillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah setiap saat waktu detik nafas kita apapun saat ini selama ini akan datang yang telah kita nikmati miliki dapatkan secara lahir atau secara batin tanpa terkecuali semua adalah bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah. Semua nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita saat ini semata taufik hidayah darinya di salah satu taman daripada taman surganya, di rumahnya sebagai tetamunya. Setiap kita alhamdulillah bersimpu di hadapannya meyakini semata sebagai hambanya dan ia sebagai Tuhan sesembahan kita semata tanpa menyembah dan menyekutukan ia kepada segala sesuatu selainnya. Salah satu taman surga Allah ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya, bagi keluarganya, para sahabat pengikut dan para pencintanya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, sepenuh harapan Allah Subhanahu wa taala ia mantapkan langkah kita sempurna secara lahir atau secara batin dalam mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad. Dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya semata hambanya tanpa menyekutukan ia kepada segala sesuatu selainnya. Dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Setelah beliau memberikan kita motivasi untuk menjaga sunnah-sunnah rawatib qabliyah ba'diyah yang seharusnya kita laksanakan, dan beliau mengatakan awas hati-hati jangan engkau menganggap sepele ketika engkau sunnah-sunnah tersebut, dan menganggap sepele ketika engkau meninggalkan salah satu di antara sunnah itu baik qabliyah atau ba'diyah. Dan apa yang kau tinggalkan dari sunnah-sunnah tersebut qabliyah ba'diyah dengan udzur karena ada berhalangan untuk melakukannya, maka segeralah untuk mengqadanya. Dan beliau menyatakan dalam engkau khusyuk dalam salatmu, hadir hatimu, perbaiki ketika engkau berdiri, sempurnakan ia, baca ayat dengan tartil dan pahami apa yang kau baca darinya, dan sempurnakan rukukmu, sujudmu dan seluruh rukun-rukun yang ada di dalam salatmu, baik rukun gauli atau rukun fi'li, dan menjaga sunnah-sunnah adab yang telah diajarkan oleh syariat, yaitu Nabi Agung Muhammad sampaikan oleh para ulama untuk kita lakukan dalam setiap salat kita, baik wajib atau sunnah. Dan kita harus berhati-hati menjauh dari segala sesuatu yang membuat salat kita kurang atau tidak sempurna, karena ketika kita lakukan itu salat kita keluar ketika kita melaksanakannya dalam kondisi putih bersinar, dan salat itu akan berdoa memohon kepada Tuhannya Allah untuk menjaga kita. Kalau tidak kita jaga salat dengan baik rukunnya, sunnahnya, adabnya, maka salat itu keluar setelah kita melaksanakannya, ia keluar dalam kondisi hitam gelap, dan salat itu mengatakan mudahan berdoa kepada Tuhannya Allah, mudahan engkau disia-siakan oleh Tuhanmu Allah sebagaimana engkau sia-siakan aku. Itu yang kita baca minggu lalu. Kita lanjutkan. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh berkata bersabda mudahan Allah limpahkan atasnya salawat dan salam, yaitu Nabi Agung Muhammad.
Dalam kalimat alaihi salatu wassalam, beliau tidak mengatakan gala Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak. Beliau mengatakan gala alaihi salatu wassalam, karena Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sosok yang familiar dengan setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pasti tahu yang dimaksud wagala alaihi salatu wasallam adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, dan perintahnya ulama mengatakan wajib. Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Muhammad. Allah tidak mengatakan Muhammad. Allah cukup mengatakan nabi. Dan sekali lagi setiap orang yang beriman tahu yang dimaksud oleh Allah nabi itu adalah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak dalam kitab suci Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut salah satu nama dari nama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sekali lagi karena begitu familiarnya nama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi setiap hamba yang beriman. Allah mengatakan ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muddathir dan lain sebagainya. Begitu juga dalam ayat yang familiar ini, ayat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan keagungan Nabi Agung Muhammad bagi setiap namanya makhluknya, ciptaannya. Allah menyatakan innallaha, sesungguhnya aku Allah, wa malaikatahu, dan malaikat aku Allah Tuhan kalian, yusalluna 'alan nabi, senantiasa aku dan para malaikatku bersalawat kepada Nabi Agung Muhammad. Ini sebagaimana wasiat Nabi Allah Adam kepada anak beliau Sis. Sama dengan apa yang ada dalam ayat ini. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Wahai hamba-hambaku yang beriman, salawatlah kalian terhadapnya. Perintah sallu, perintah wajib. Wasallim alaihi, atasnya Nabi itu wasallimu, dan ucapkanlah salam terhadap Nabi itu tasliman, sebanyak-banyaknya salawat dan salam. Ini arahan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap hamba yang beriman selagi masih kita beriman. Dan ini perintah sama dengan perintah yang lalu, wasiat yang pernah ada yang diberikan oleh ayahanda Nabi Allah Adam ala nabiyina alaihi salatu wassalam terhadap anak beliau, putra beliau Sis, sebagai pelanjut estafet kenabian kerasulan dari Nabi Allah Adam terhadapnya sebagai pilihan Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak anak Nabi Allah Adam. Disebut oleh ulama kita Al-Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam karya beliau Wasailul Wusul ila Syamailir Rusul. Dalam karya itu beliau meriwayatkan dari Imam Ibn Asakir, seorang ulama besar di masanya, jauh sebelum kita, dari seorang sahabat bernama Ka'ab al-Ahbar. Dan sahabat Ka'ab al-Ahbar ini termasuk banyak juga dikutip oleh para ulama-ulama kita dalam karya-karya maulid mereka. Dalam hadis yang beliau di situ sampaikan atas apa yang pernah ia alami dalam hidup beliau dari apa yang dilakukan oleh ayahanda beliau sebagai seorang pendeta. Dan beliau pun meneruskan ayah beliau sebagai seorang pendeta. Ka'ab al-Ahbar, habar, yaitu artinya seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Namanya habar, pendeta. Artinya mereka tahu Taurat, kitab suci yang pernah Allah turunkan. Mereka tahu, mereka paham, dan mereka bisa hafal. Dari Ka'ab al-Ahbar itu beliau mengatakan, Ausa Adab ibnahu Syis alaihi salam, Nabi Allah Adam telah berwasiat kepada anaknya Syis alaihi salam. Beliau buka wasiat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai bunayya, anta khalifati min ba'di fakhudha bi imarati taqwa wal urwatil wusqa.
Ini wasiat dari semenjak Nabi Adam sampai saat ini yang biasa kita namanya dengarkan dari setiap khatib ketika mereka naik mimbar untuk berwasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai wasiat ini dari Nabi Allah Adam, wahai Sis, engkau anakku dan engkau khalifah setelahku, maka ambillah, terimalah dengan catatan engkau memakmurkan ketakwaan di muka bumi ini dan jalin ikatan yang erat antara engkau dengan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Setelah beliau banyak memberikan wejangan wasiat kepada beliau, di antaranya setelah itu beliau mengatakan wa kullama dzakartallaha fadhkur ila jambi isma Muhammad, setiap kali engkau sebut nama Tuhanmu Allah, sebutlah setelahnya nama Muhammad. Dalam banyak wasiat yang beliau mengatakan, terakhir beliau tutup wasiatnya fa'aktir dzikra fa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli sa'atiha. Wahai anak Qudsis, perbanyaklah engkau untuk menyebut Muhammad itu. Perbanyaklah engkau untuk menyebut Muhammad itu. Sesungguhnya ketahuilah para malaikat selalu menyebutnya di setiap saat-saat mereka. Sama dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya yang mengamalkan ayat ini pertama Nabi Allah Adam. Dan ia wasiatkan ayat ini kepada putra beliau Sis sebagai penerus estafet beliau. Kalau Nabi Allah Adam banyak menyebut bersalawat kepada Nabi Agung Muhammad, ia perintahkan di antara wasiat yang banyak ia sebut, diperintahkan anaknya untuk memperbanyak salawat dan salam terhadap Nabi Muhammad, mengingatnya kayak apa kita umat Nabi Muhammad dan memperbanyak salawat salam. Langsung diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Di antara cara kita memperbanyak salawat salam terhadap Nabi Muhammad di acara-acara maulid yang ada. Karena ketika kita hadir acara, beda dengan kita baca sendirian. Kalau kita baca sendirian 100 kali, kalau kita bersama-sama yang hadir baca 100 dan yang hadir 100 orang, berarti 100 kali 100 berapa? 100 kali 100 10.000. 104 berarti 10.000. Kalau yang hadir 1000 kali 100 berapa? Semakin banyak berarti yang kita lakukan salawat itu berapa? Semakin banyak salat yang kita lakukan. Jadi kalau kita salat sendirian subuh 1, kalau kita salat berjamaah lebih baik daripada orang yang 27 kali salat, diulangin subuh 2 rakaat, amin, 2 rakaat, menaik lagi 2 rakaat, 27 kali. Sekali kita salat sama, bahkan lebih baik dari seorang yang salat 27 kali subuh. Hanya sekali kita salat subuh berjamaah. Beliau mengatakan laisa lil mar'i min salati, tidaklah bagi seseorang dari salatnya. Jadi seseorang ketika ia melaksanakan salat, maka ia tidak dapatkan bagian kebaikan dari salat yang dilakukan olehnya itu, baik pahala dan lain sebagainya, illa ma'agala minha, kecuali ma'agala, apa yang ia pahami, yang ia khusyuk hadir hatinya, minha, dari salatnya. Kadar hadir hati kita dalam salat itu, itulah kadar yang ditulis oleh Allah bagi kita dalam salat kita, kebaikannya. Rasulullah dalam kalimat lain mengatakan innal musalli la yusalli shalah, atau innar rajula la yusalli shalah, sesungguhnya ada seseorang laki perempuan ia sungguh melaksanakan salat, wala yuktabu minha usruha wala sudusuha, walakin yuktabu minha lil abdi ma agala minha agama gala ali salat. Tapi tidak ditulis baginya dari kebaikan salatnya 1/10-nya, bahkan 1/6-nya pun tidak tercatat baginya. Sesungguhnya yang akan dicatat bagi seseorang dari salatnya itu yang ma agala minha, yang hadir khusyuk hatinya di dalam salat. Semakin banyak khusyuk kita, semakin banyak yang dicatat untuk kebaikan kita dari salat kita. Semakin kurang khusyuk kita, hadir kita dalam salat kita sedikit, yang dicatat bagi kita dari sholat kita. Maka walaupun kita alhamdulillah insyaallah diterima jamaah kita oleh Allah, tapi yang kita dapatkan beda. Yang kita dapatkan dari Allah balasannya, pahalanya beda, tergantung khusyuk kita, hadir hati kita bersama Allah dan bersama sholat kita. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, setelah beliau mengatakan tadi, ya, sebelumnya tadi, yang sholat, kalau kita sholatnya sempurna, maka sholat itu mendoakan kita kalau kebaikan, kalau tidak dia mendoakan keburukan bagi kita. Wa qala al-Hasan Basri rahimahullah, berkata Sayyidina Hasan Basri, seorang tabi'in
yang terkemuka. Sebagian ulama kita mengatakan bahwasanya beliau adalah afdal tabi'in, yang terbaik dari kaum tabi'in. Tabi'in itu mereka yang berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan belajar dengan mereka, itu namanya tabi'in. Termasuk di antara mereka Syekh Hasan Basri, beliau kurang lebih berjumpa dengan 70 orang sahabat dan beliau menimba ilmu dari mereka. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rahimahullah, mudahan Allah curahkan rahmatnya terhadapnya. Ini adab kita kepada orang-orang sebelum kita, dan mintakan kepada Allah kasih sayangnya untuk mereka. Kullu salatin la yahduru fiha al-qalbu, setiap salat yang dilakukan oleh seseorang, la yahdur fiha al-qalbu, yang tidak hadir di dalam salat itu, al-qalbu, hati orang yang salat itu. Kalau setiap salat yang kita lakukan dan tidak hadir hati kita dalam salat itu, fahiya ilal uqubati asra, maka iya salat itu bagi yang melakukannya atasnya ilal uqubah, kepada hukuman yang Allah akan berikan baginya, asra, lebih cepat daripada kebaikan. Kenapa? Karena salat tadi mendoakan kita, ya Rabb, dayya'akallah kama dayya'tani, mudahan Allah sia-siakan engkau, Allah tidak pedulikan engkau wahai yang salat, hamba yang salat, sebagaimana engkau tidak pedulikan aku, sia-siakan aku. Maka dalam kalimat ini ada sebagian ulama mengatakan apa yang menimpa kita dari keburukan yang tidak kita inginkan karena sebab doa salat yang tidak baik bagi kita. Kenapa? Karena kita sembarangan melakukannya, tidak betul-betul berupaya, berusaha. Dan Allah mengatakan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan sesuatu yang tidak kita mampu. Artinya semua kita mampu untuk khusyuk hadir kita dalam salat. Kalau tidak mampu, Allah tidak memuji mereka yang khusyuk. Allah menyatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau tidak mampu, Allah tidak puji mereka yang khusyuk. Sekali lagi, Allah tidak memberatkan kita yang tidak mampu. Hakikatnya semua kita mampu, tapi ya diawali mampu itu dengan upaya, usaha. Coba lihat anak kecil, tumbuh dari kecil, usaha, upaya. Untuk berjalan pun dia usaha, upaya. Diawali dari merangkak, kemudian ia mulai naik berpegangan, kemudian ia jalan dengan sendirinya, kemudian ia mulai lari, tapi dengan upaya, dengan usaha. Kalau urusan dunia, masya Allah, harta, tahta, kedudukan, upaya kita, masya Allah, luar biasa siang malam untuk mencari namanya kehidupan kita. Sedikit rezeki yang kita idamkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kuburan kita, kita upayakan. Kenapa salat kita tidak upayakan? Dan Allah berjanji kepada kita, wasta'inu bis sabri was salah. Dan Allah menyatakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Allah berjanji dengan sebab salat yang kita lakukan, Allah akan selalu berikan kita rezeki. Nahnu narzuquk, kata Allah, kami, bukan usahamu, bukan upayamu, bukan bisnismu, bukan daganganmu. Allah mengatakan kami, nahnu, kami, aku, kata Allah, yang akan selalu berikan engkau rizki, baik dengan cara bisnismu atau bukan dengan cara bisnismu. Allah tidak mengatakan harus dengan bisnis dan lain sebagainya. Allah berjanji, nahnu narzuquk. Tapi Allah minta kita untuk perintahkan keluarga kita untuk sholat. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Dan sholat ini pintu rizki untuk kita, yang bisa kita dapatkan dengan upaya kita, dan banyak rizki yang tidak bisa kita dapatkan dengan upaya kita, dengan sebab sholat. Di antaranya yang terbesar yang tidak dimiliki kecuali hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Allah mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ada orang yang punya harta bisa membeli ketenangan jiwa. Ada orang yang punya jabatan, pangkat, kedudukan yang paling tinggi bisa beli ketenangan jiwa. Ada? Tidak ada. Dan Allah berikan kepada apa? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub.
Dan salat termasuk zikir. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa aqimis salata lidzikri. Wa syaitan la'anahullah, dan syaitan yang dikutuk oleh Allah. Ini bulan Maulid. Bulan kita belajar sejarah. Belajar dari sejarah yang pernah ada. Dan kita harus waspada, karena sejarah ini memberikan kita motivasi yang besar agar kita tidak melanjutkan sejarah estafet sejarah yang buruk. Dan agar kita menjalani estafet yang baik dari sejarah yang baik. Karena dalam kehidupan kita punya jalan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seorang yang melalui jalan yang bukan jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jalan bukan hidayat, mereka terbagi dua, maghdub 'alaihim waladdallin. Ada yang dimurkai oleh Allah dan ada tersesat. Dan sekali lagi kita bisa belajar dari sejarah. Kenapa bila wasyaitan la'anahullah, syaitan yang dikutuk ia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus belajar kenapa syaitan itu dikutuk oleh Allah. Karena sifat yang dimiliki oleh syaitan yang dimurkai Allah, yang kadang-kadang kita tidak waspada. Kadang-kadang kita hanya menyangka syirik itu aja bang, satu-satunya sifat yang dimurkai oleh Allah. Syirik namanya sifat yang tidak, kalau orang memilikinya tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lupa belajar sejarah. Iblis dikutuk oleh Allah sebab apa? Syirik. Iblis tidak syirik kepada Allah. Allah tidak mengatakan wal aba wa asyraka illa iblis aba wa asyrak, kecuali iblis dia enggan karena dia syirik. Enggak. Allah kutuk iblis la'anahullah itu tidak karena sebab syirik. Apa sebabnya? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Enggan untuk patuh taat kepada perintah Allah. Sebagaimana kita enggan taat patuh untuk perintah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Enggak mau banyak selawat kepada Nabi Agung Muhammad. Kaku lisannya untuk memperbanyak selawat kepada Nabi Agung. Pada Allah perintah. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa, bukan perintah manusia. Dan Allah perintahkan kita untuk memperbanyak. Kaku tapi lisan kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita merasa menyangka, mengira kita beriman. Kira-kira sama tak dengan iblis? Aba, enggan. Sama tak dengan iblis? Sama yang kita lakukan dengan iblis. Wastakbar, merasa besar, merasa sombong dirinya. Merasa besar dirinya. Karena ilmunya, karena ibadatnya, karena apa yang telah dicapai diraih olehnya. Iblis kala itu bintang 7. Setiap langit ada gelar. Abid, alim, wali, taqi, zahid, dan lain sebagainya. Kenapa dikutuk oleh Allah? Seorang yang tadinya mulia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena sombong yang membuat ia enggan untuk mentaati perintah Tuhannya Allah. Sombong merasa ilmunya banyak, sombong merasa ibadatnya banyak, sombong merasa Masya Allah. Dari kesombongan itulah iblis dikutuk Allah. Awas, hati-hati, jangan sombong. Jangan merasa angkuh. Sombong itu kata ulamanya ketika kita merasa lebih baik dari selain kita, walaupun satu orang, walaupun orang itu bejat, walaupun orang itu kafir, atau siapapun di antara makhluk Allah, berarti ada titik kesombongan dalam hati kita. Awas, hati-hati, ada waktunya kalau Allah sudah murka atas kesombongan kita, kalau sudah memuncak, awas, hati-hati, barangkali kita dikutuk oleh Allah sebagaimana iblis dikutuk oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat sombong, sekali lagi, bukan karena musyrik, bukan karena syirik yang dilakukan oleh iblis,
Tapi kesombongan, keangkuhan yang ia miliki itulah yang menyebabkan ia dikutuk oleh Allah. Keangkuhan itu disebabkan dari apa? Dari ujub, dari merasa hebat karena banyak amalnya, banyak sedekahnya, banyak hajinya, banyak umrohnya, banyak ilmunya, banyak ibadatnya, banyak lain sebagainya. Padahal tidak pernah ada malaikat satu yang membisiki satu di antara amal itu yang diterima oleh Allah. Dari mana Anda merasa besar? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Mereka datang kepadaku membawa amal yang mereka kira besar, salatnya, hajinya, umrahnya, zakatnya, sedekahnya, bangunan masjid, bangunan namanya majelis ta'lim, bangunan namanya tempat ibadat, pondok pesantren dan lain sebagainya. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan semua itu bagaikan debu yang kita lihat ketika matahari ada debu-debu yang terbang itu seperti itu, tidak ada nilainya. Tidak ada orang yang jual itu di dunia ini dari Adam sampai kiamat. Tidak ada apa-apanya. Dari mana Anda merasa besar? Lebih baik dari selain Anda? Dari mana? Imam Ghazali beliau mengatakan seorang yang baik itu orang yang baik di sisi Allah. Kapan ketahuannya? Kalau matinya. Kalau matinya husnul khatimah, berarti itu orang baik walaupun dia lalui umurnya tidak baik. Tapi matinya baik, husnul khatimah, berarti itu orang baik di sisi Allah. Begitu juga sebaliknya, orang tidak baik itu orang kelihatan matinya. Kalau matinya husnul khatimah, berarti itu orang tidak baik. Selama ini kita mengira dia orang baik, ternyata orang yang tidak baik. Itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Kita tidak tahu mati dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang jelas kita mengharap sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Tidak ada siapapun di antara kita yang mampu menjamin dirinya husnul khatimah. Tidak ada. Kalau begitu, dari mana Anda menyangka Anda baik? Lebih baik dari selain Anda. Barangkali Anda akan lebih namanya dilaknat, dikutuk oleh Tuhan Anda. Kenapa? Karena iblis hanya merasa lebih baik dari Adam, tidak merasa lebih baik dari malaikat. Kalau kita, na'udzubillah, bukan 1 orang, bukan 1000 orang, bukan 1.000.000 orang, bahkan kita merasa lebih baik dari orang-orang yang dahulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anggapan seperti itu kira-kira tidak dikutukkah kita oleh Allah seperti Allah kutuk iblis? Barangkali kita dikutuk jauh lebih daripada kutukan yang Allah berikan kepada iblis. Sekali lagi, iblis hanya sombong, merasa lebih daripada satu manusia, satu orang. Kalau kita, kita harus belajar dari sejarah. Wa syaitan la'anahullah, syaitan yang dikutuk oleh Allah itu harisun ala an yushkilan mu'min an salati. Ia berupaya keras untuk menyibukkan seseorang mukmin dari salatnya, menyibukkan pikirannya, hatinya, jiwanya dengan segala sesuatu selain salatnya, sehingga ia lupa dengan salatnya. Lupa tadi imam di rakaat pertama setelah Fatihah baca surat apa, setelah di rakaat kedua baca surat apa, lupa. Kadang-kadang lupa tadi baca atau belum, rakaatnya 2 atau 3 dan lain sebagainya, lupa. Ingat berbagai macam hal di luar salat, dan ia berupaya keras untuk melakukan itu terhadap setiap kita. Hatta innahu yaftah lahu inda qiyami ila shalah abwaban minal hawaij, sampai sesungguhnya ia syaitan itu yaftah lahu, ia membukakan bagi yang salat itu tatkala ia berdiri untuk melaksanakan salat, abwaban minal hawaij, pintu-pintu dari hajat-hajatnya. Bukakan hajat, sehingga pikirannya sibuk dengan hajat-hajatnya. Wa yudzakiru asya' minal umur lati tahummuhu fi dunya, dan ia akan ingatkan, syaitan itu akan ingatkan yang salat tadi, mukmin yang salat tadi, sesuatu dari perkara-perkara allati tahummu fid dunya, yang dia anggap penting, yang ia peduli dalam kehidupan dunianya. Lam takun lahu qabla shalah ala bal, yang mana hal itu sebelum salat tidak ada, kita tidak mikirkannya sama sekali, tidak mengingatnya sama sekali, tetapi ketika mau salat, dalam salat mulai ingat dan lain sebagainya.
Wa qasulul la'in bidzalik, dan tujuan al-la'in, syaitan yang terkutuk itu dengan hal itu, an yushkilahu fi salatih, untuk menyibukkan dirinya dari salatnya, sehingga sibuknya bukan dengan salatnya. Anil iqbal ala Allah, untuk betul-betul mencurahkan perhatiannya, fokusnya untuk menghadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat seperti perintah Allah. Wal hudur ma'hu fiha, dan hadir bersama Allah hatinya, lahir batinnya di dalam salatnya, sehingga tidak menghadap betul-betul kepada Allah. Ketika amin, aminnya juga tidak betul-betul. Ketika dalam surah baca Al-Fatihah, ketika baca ihdinas shiratal mustaqim juga tidak betul-betul. Hanya lisannya yang ngomong ihdinas shiratal mustaqim, hanya lisannya bilang amin, tapi hatinya, jiwanya kemana-mana. Wa idza lam yahsul lahu dzalik fatawal iqbal ala Allah, maka kalau ia tidak dapatkan untuk dirinya hadir hatinya bersama Tuhannya Allah, khusyuk, maka fatul iqbal Allah, ketinggalan ia untuk fokus dalam mencurahkan pikirannya, hatinya di dalam salatnya hanya kepada Tuhannya Allah. Itu tujuan syaitan. Wa rubbama kharaja min salati ma'zuran, barangkali ia keluar dari salatnya dalam kondisi ma'zuran, berdosa. Salat tapi berdosa. Kayak apa salat berdosa? Salat tapi sombong. Kayak apa salat berdosa? Salat tapi tidak berupaya untuk memperhatikan salatnya. Kalau makan, Masya Allah, harus dihadapkan, harus ada A, harus ada B, harus ada C, biar nafsunya tinggi. Tapi salatnya tidak sama sekali ia upayakan untuk bagaimana ia mendapatkan karunia Tuhannya Allah yang agung. Di dalam salatnya yang tidak ia bisa beli dengan harta jabatan setinggi langit pun, atau harta bumi dan seisinya pun, tidak menjadi perhatiannya. Yang hina dianggapnya mulia, agung. Yang agung dianggapnya hina, rendah. Terbalik. Walidzalika istahabbal ulama rahimahumullah, karena itu dianggap baik oleh para ulama, mudah Allah curahkan rahmat terhadap mereka, lil musalli, bagi setiap orang yang ingin melaksanakan salat, baik laki perempuan, an yagra anda iradati dukhul fi salat, untuk dia membaca ketika ia ingin masuk dalam salat, sebelum takbiratul ihram, setelah qomat, sebelum salat Allahu akbar takbiratul ihram, untuk membaca qul a'udzu birabbin nas, baca qul a'udzu birabbin nas, tahassunan minasyaitonir rajim, untuk membentengi, menjaga diri kita dari tipuan, dari godaan syaitan yang terkutuk itu. Ini upaya, artinya di antara upaya yang kita lakukan untuk salat kita itu khusyuk bersama Allah Subhanahu wa taala, hadir salat kita, dan khusyuk ini sesuatu yang berkaitan dengan hati. Walaupun bisa nampak dari hal yang nyata, tapi kadang-kadang tidak seperti yang kita kira. Kadang-kadang kita lihat orang itu sholat kayak tidak khusyuk, tapi dia khusyuk. Kadang-kadang kita lihat orang itu khusyuk betul sholat, tapi ternyata dia tidak khusyuk. Kenapa? Karena rahasia. Kita tidak bisa baca, namanya baca hati orang. Kadang-kadang kita merasa orang panjang sholatnya khusyuk, belum tentu. Orang yang pendek sholatnya tidak khusyuk, belum tentu. Barangkali yang pendek itu lebih khusyuk dari yang panjang. Sekali lagi, kenapa? Karena khusyuk itu rahasia. Kenapa rahasia? Karena dia perbuatan hati. Rasulullah ketika melihat seorang sahabat sholat sambil pegang jenggotnya, beliau mengatakan, lau khasya'a qalbu hadza, andaikan khusyuk hati orang yang sholat ini, lasakanat jawarihu, maka tangannya tadi tidak akan megang-megang jenggotnya. Artinya khusyuk anggota tubuhnya itu berdiam, tidak melakukan gerakan kecuali yang diwajibkan atau yang disunnah atau yang disunnahkan. Itu diantara tandanya. Tanda. Tapi hakikatnya tadi ya, apa sesuatu yang ada di dalam hati nampak. Dan kita setiap salat harus berupaya untuk khusyuk. Sekali lagi harus diupaya, dan upaya itu diawali dengan dipaksa. Takalluful hudur. Karena kita tidak hadir, berarti kita harus paksakan diri kita untuk hadir.
Berbeda dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dengan sendirinya Allahu Akbar itu hadir. Karena memang apa? Di luar salat tidak ada yang mengganggu pikiran mereka selain Allah. Yang ada di pikiran mereka itu Allah, bagaimana mereka selalu ingat kepada Allah dan mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka makan, walaupun mereka minum, walaupun mereka bercengkerama dengan kita, ngobrol ma'abisi, ia selalu bersama Tuhannya. Allah tidak pernah lupa. Kalau kita ini walaupun sholat lupa. Jadi kita perlu paksakan diri kita untuk khusyuk. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wa kana Allah innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sesungguhnya Allah terhadap kalian selalu mengawasi seperti CCTV di setiap saat waktu. Allah mengawasi kita dimanapun kita, yang diawasi oleh Allah semua lahir batin kita. Kita lupa Allah mengawasi selalu kita. Tapi ada hamba-hamba Allah yang tertentu, mereka selalu merasa diawasi oleh Allah. Mereka beribadat kepada Allah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Dia selalu melihat, menyaksikan Tuhannya Allah, atau selalu merasa disaksikan, meyakini disaksikan oleh Tuhannya Allah. Kita belum sampai magom ini. Dan ia merupakan bagian daripada tiang agama. Kalau magom ini kita miliki, agama kita kuat, maka murah nyawa pun kita taruhkan. Seperti para pejuang kita, murah nyawanya mereka taruhkan. Bukan untuk kebaikan mereka, bukan untuk kemaslahatan mereka. Mereka tidak mencicipi kemerdekaan. Untuk siapa? Untuk kita. Kenapa mereka lakukan? Karena keyakinan mereka kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat mereka semangat? Allahu Akbar. Walaupun dari segi akal tidak mungkin pejuang kita meraih kemerdekaan dengan senjata apa adanya, bambu runcing dan lainnya. Tapi semangat mereka, keyakinan mereka kepada Tuhannya Allah, yang membuat mereka semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat masih ada saat ini negara yang tidak merdeka. Dan kita tidak boleh lupakan jasa mereka. Dan kemerdekaan ini titipan mereka. Bagaimana jasa seseorang yang memerdekakan kita bukan hanya jadi penjajah manusia. Penjajah belenggu hawa, belenggu nafsu, belenggu syaitan, belenggu dunia, belenggu segala sesuatu selain Allah. Siapa orangnya? Nabi Agung Muhammad. Dia mendidik kita untuk kita menjadi semata hamba Allah, merdeka, semata hamba Allah. Apa yang beliau arahkan untuk kita cari? Sebagaimana yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sifati Nabi Muhammad dan para sahabat, apa yang Allah sifati mereka? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka cari anugerah keridhaan Tuhannya Allah, anugerah dari Tuhannya dan ridhonya. Mereka tidak cari dengan ibadat mereka surga Allah, tidak takut dengan ibadat mereka neraka Allah. Walaupun surga harus dicari dan neraka harus ditakuti. Tapi surga itu tidak menjadi iming-iming mereka untuk berbuat amal ibadat. Neraka itu tidak menakut-nakuti mereka untuk berbuat amal ibadat. Karena takut mereka murni hanya kepada Tuhan mereka Allah. Begitu juga harapan mereka. Kalau takut kita ibadat untuk neraka, sama kita dengan iblis. Bahkan iblis jauh lebih mulia dari kita. Iblis lebih mulia dari kita. Iblis takutnya kepada Allah.
Inni akhafullah, kata iblis dalam Al-Quran kalau tidak salah 2 ayat dalam surat berbeda. Pertama ketika Allah jelaskan peperangan Badar, kedua ketika Allah jelaskan bahwa iblis selalu namanya menggoda kita, membuat kita kufur kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis melantunkan kalimat yang diabadikan, kalimat itu dalam kitab suci Al-Quran. Inni akhafullah, sesungguhnya aku adalah hamba yang selalu merasa takut kepada Tuhanku Allah. Iblis. Kita kadang-kadang sesuatu yang wajib kita tinggalkan begitu saja, yang haram kita lakukan tahu ini haram. Tidak ada takut kepada Allah. Bahkan kita di rumah Allah tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawasi oleh Allah tidak takut kepada Allah Subhanahu. Tapi iblis, inni akhafullah. Allah abadikan kalimat yang diucapkan oleh iblis. Inni akhafullah. Maka kita harus tidak boleh kalah dengan iblis. Kita dididik oleh Nabi Muhammad untuk menjadi hamba itu. Hamba yang mengharap hanya kepada Tuhannya Allah dan takut hanya kepada Tuhannya Allah. Merdeka dari segala sesuatu selain Allah. Itulah yang selalu kita dididik oleh Nabi Agung Muhammad. Bukankah ada baca doa iftitah ketika kita salat? Bukankah ada habis salat subuh kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali kita baca agar hari ini kita bisa menjalankan namanya ibadat kepada Allah tanpa menyekutukan Allah dan menyembah kepada selain Allah. Nanti maghrib juga begitu kita baca 10 kali. Siapa yang mendidik kita itu? Nabi Agung Muhammad. Untuk apa? Agar kita menjadi semata hamba Allah, merdeka dari segala sesuatu selain Allah, sehingga kita menjadi hamba yang betul-betul merdeka. Mungkin saat ini kita merdeka dari belenggu penjajah, tapi dari hawa, dari nafsu, dari dunia, dari tahta, dari harta, dari wanita dan lainnya, masih dijajah kita. Masih dijajah. Setiap detik nafas kita masih dijajah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita juga, bebaskan kita juga dari belenggu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang betul-betul merdeka. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Akhir, fadal. Kalau ini ditanyakan, fadal. Sekali lagi ya, kita belajar dari penyebab murka Allah terhadap iblis dan kutukan Allah kepada iblis. Dan ini merupakan pelajaran terbesar bagi kita. Terbesar bagi kita. Dan Allah kutip dalam Al-Quran bukan hanya dalam 1 ayat, dalam banyak ayat Allah kutip. Dan Allah ceritakan itu kisah kepada kita. Untuk menjadi apa? Untuk menjadi motivasi. Bahasa kita mungkin studi banding atau kaji ulang atau apapun namanya. Melalui sejarah. Dan bulan ini bulan kita harus mengetahui sejarah Nabi Agung Muhammad. Siapa ibunya Aminah? Siapa ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib? Ada riwayat ketika Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dan Sayyidah Aminah menikah, banyak perempuan yang mati mendadak. Dan banyak perempuan yang tidak mau kawin. Kenapa? Karena jantung hatinya habis pacul. Karena Abdullah sudah menikah. Karena ia adalah satu-satunya laki-laki yang diharapkan oleh semua wanita kala itu. Dan banyak yang mati di antara wanita karena jantung hatinya pacul. Abdullah menikah, banyak yang meninggal. Dan banyak perempuan yang tidak mau kawin. Kenapa? Karena yang diinginkannya Abdullah. Kira-kira pernah terjadi seorang laki-laki menikah, banyak wanita yang mati, tidak mau nikah karena jantung hatinya hilang? Hanya untuk Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemuliaan yang Allah berikan kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Bukan hanya waktu hidupnya, sampai Sahibul Maulid Syekh Muhammad Al-Azab, dalam Maulid Azab beliau mengatakan, seorang ulama Haramain di masanya, kurang lebih hidup 200 tahun sebelum kita, beliau mengatakan tentang Abdullah, man zarahu nanal munawal maksidah. Siapapun yang menziarahi Abdullah bin Abdul Muttalib ayahanda Nabi Muhammad, menziarahi kuburnya, ia akan mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya dan tujuannya, ziarah kubur.
Dan siapa Aminah? Satu-satunya perempuan yang pernah melihat dalam hidupnya bidadari hanya Aminah. Ya kalau Siti Hawa dia pernah tinggal di surga. Satu-satunya perempuan yang tinggal di muka bumi dari semenjak Adam sampai kiamat yang melihat bidadari semasa hidupnya hanya Siti Aminah. Tatkala ia ingin melahirkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia ibu pilihan Allah Subhanahu wa taala dari sekian ibu yang ada di masa Nabi Adam sampai kiamat, dipilih oleh Allah untuk menjadi ibu Nabi Agung Muhammad. Sudah bayangkan aja antum, kita dari kemuliaan yang bisa kita bayangkan untuk Aminah yang Allah berikan jauh lebih agung. Makanya Sahibul Maulid dia ulama mengatakan man laha 'alal ilahu makana, seorang yang Allah tinggikan kedudukannya di sisi Allah, bukan kedudukan di sisi manusia. Manusia menganggapnya biasa saja, tapi man laha 'alal ilahu makana, seseorang yang baginya Allah tinggikan di hadapannya kedudukannya, situ Aminah. Satu-satunya perempuan ketika ingin melahirkan anaknya Allah memperlihatkan baginya bidadari dengan mata kepalanya. Ibu kita tidak pernah, bahkan mimpi pun tidak pernah Nabi Rasul. Sayyidah Aminah selalu mimpi Nabi Rasul. Dan selalu ke dalam mimpinya mereka ingatkan kemuliaan anak yang ada dalam kandungan Aminah. Ada riwayat juga setiap kali mereka mengatakan Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Dawud, Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah namanya Ismail, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Isa mengatakan dalam mimpinya, fa idza wada'tihi ya Aminah fasammihi Muhammada. Hei Aminah, kata mereka, andaikan kau lahirkan ini anak, namakan ia Muhammad. Nama yang belum pernah ada di nama-nama ayah-ayah Nabi Muhammad. Muhammad. Itu Aminah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz kesempatannya untuk bertanya. Yang saya tanyakan adalah ini tentang ini ada penceramah Ustaz. Penceramah itu pada saat dia mau berselawat, pembukaan selawat itu, dia mengatakan Allah sekarang lagi apa begitu. Nah, gitu. Jadi mengatakan Allah sekarang lagi apa. Saya waktu itu juga kaget gitu. Kemudian dia katakan bahwa Allah sekarang lagi berselawat karena di dalam Al-Quran itu kan innallaha yusholluna begitu katanya. Yusollu itu adalah present tense. Present tense berarti Allah senantiasa dan terus menerus. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah benar kalau ada penceramah mengatakan Allah sekarang lagi ngapain begitu? Terima kasih. Ya, sebetulnya kalimat ngapain itu kurang layak bagi Allah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kita. Allah tidak dalam kondisi berdiri, Allah tidak dalam kondisi duduk, Allah tidak dalam kondisi berbaring. Allah tidak di langit, Allah tidak di bumi, dan Allah tidak di arsy, Allah tidak di kursi. Karena semua itu ciptaan. Semua itu ciptaan. Allah Sang Maha Pencipta. Sebelum Allah ciptakan semua itu, di mana Allah? Bagaimana Allah? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Yang jelas Allah tidak sama dengan kita dan tidak membutuhkan ciptaannya. Tapi kalimat itu benar. Tapi ya kalau sedang ngapain itu ya walaupun benar tapi kurang layak bagi Allah, kurang adab lah, kurang pantas lah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa paham yusalluna itu ya dengan kalimat yusalluna. Allah mengatakan ini Quran ini wahyu yang azali. Yang azal. Ketika datang Nabi Muhammad baru diturunkan dari Lauhil Mahfuz di malam Lailatul Qadar ke langit dunia, baru disampaikan. Bukan berarti baru datang Nabi Muhammad baru ada Al-Qur'an. Kalau dinyatakan benar-benar Allah sendiri mengatakannya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salawat dari Allah itu apa? Rahmat. Artinya aku Allah selalu mencurahkan rahmatku terhadap nabiku Muhammad. Rahmat dari Allah itu
salawat dari Allah itu rahmat, salawat dari malaikat itu istighfar, dan salawat dari kita manusia, kita hamba Allah Subhanahu wa taala, doa tadarru, kita mengharap, memohon kepada Allah agar Allah curahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Malaikat mintakan ampun untuk Nabi Muhammad. Bukan berarti mintakan ampun Rasulullah ada dosa, enggak. Karena Nabi Rasul enggak ada dosa. Nabi Rasul tuh enggak ada dosa, walaupun satu enggak ada dosa. Kalau kita memahami Nabi Rasul berdosa, salah pemahaman kita. Kita salah memahami. Mereka tidak ada dosa, mereka tidak berbuat dosa, mereka maksum, hamba yang dijaga oleh Allah dari dosa. Kalau malaikat aja tidak berbuat dosa, mereka maksum, bagaimana Nabi Rasul yang lebih mulia dari mereka, lebih mulia dari mereka para malaikat. Ya, kalau kita ditanya, ya Allah saat ini bersalawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana dulu akan datang. Artinya Allah selalu mencurahkan rahmatnya, sebagaimana Allah selalu mencurahkan rahmat bagi kita. Dalam setiap detik nafas kita narik nafas, rahmat dari Allah. Kalau tidak ada manusia dari Adam sampai kiamat yang bisa membuat kita bisa menarik nafas kita, kalau Allah tidak inginkan. Tidak ada manusia, begitu juga selain manusia, kalau walaupun mereka kerja sama dari Adam sampai kiamat untuk membuat nafas kita yang telah naik tadi untuk keluar, kalau Allah tidak menginginkan, tidak bisa. Setiap detik nafas kita, narik nafas kita, rahmat Allah, keluar nafas kita, rahmat Allah. Dalam setiap gerak-gerik kita, jaga hidup tidur kita, rahmat Allah. Kita tidak bisa hidup kalau tanpa rahmat Allah. Dan rahmat Allah bagi kita bukan baru kita lahir. Semenjak kita dalam kandungan ibu kita, bukan rahmat Allah kita bisa hidup. Bukan hanya sekedar namanya dalam kandungan bunda kita. Sebelum kita dikandung oleh bunda kita, disulbi ayah kita. Bukankah karena rahmat Allah kita dijaga oleh Allah? Puluhan tahun Allah jaga kita, disulbi ayah kita. Baru setelah ayah kita menikah, dititip ke rahim bunda kita. Dan disulbi ayah itu diawali dengan namanya rahim ibu ayah kita. Dan sebelum ibu ayah kita itu di kakek kita disulbinya sampai ke Adam. Coba lihat Allah kasih sayang kita, kasihi kita, rahmati kita. Bukan baru setahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun, 70, 100 tahun. Di ratusan ribu tahun. Sampai kita ada hidup di dunia. Bagaimana kita bisa hidup? Rahmat Allah. Dan rahmat Allah itulah Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, makanya banyak kita mengkaji Al-Quran, berupaya untuk memahami Al-Quran. Tapi jangan memahami sendiri, nanti keliru. Dan jangan memahami melalui orang yang salah, nanti juga keliru. Pahami dari orang yang benar. Alhamdulillah di sini di masjid ini ada imam besar. Ada imam besar. Kalau kita tidak paham, tanya, bawa Al-Quran. Jangan berupaya untuk memahami sendiri, karena orang kalau belajar tidak ada gurunya, setan jadi gurunya. Itu ulama mengatakan seperti itu. Pasti ada guru. Kalau cukup hanya dengan kitab kita belajar, Allah tidak perlu utus Nabi Rasul. Allah utus saja, kirim aja wahyu dari Allah, selesai. Tapi Allah tidak hanya kirim wahyu, Allah kirim pada Nabi Rasul utusan Allah untuk menjelaskan wahyu. Dan sekali lagi cari juga, kalau kita tidak cari jangan orang yang tepat. Alhamdulillah sekali ada imam besar. Datangi beliau tanya. Sebagai kewajiban bagi setiap kita sebagai hamba yang talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Agar kita mengkaji melalui cerita-cerita terutama. Agar apa? Agar kita mantap keimanan kita kepada Allah. Agar apa mantap? Agar kita tidak menyembah kepada selain, tidak menyembah harta, tahta, wanita dan lainnya. Hawa nafsu dan syaitan, dan tidak menyekutukan Allah kepada segala sesuatu selain Allah. Tidak menganggap Allah itu di arus, tidak menganggap Allah itu di kursi. Kenapa? Karena arus kursi kecil. Allah tidak membutuhkan arus dan kursi, sebagaimana Allah tidak membutuhkan malaikat, Nabi, Rasul. Allah tidak membutuhkan mereka. Allah menciptakan bukan berarti Allah membutuhkan. Kalau kita meyakini Allah membutuhkan, berarti kita belum baca subhanallah, subhanallah. Mentasbihkan Allah subhanahu wa ta'ala dari bentuk kekurangan dan kelemahan.
Kalau kita mengatakan Allah di arsy berarti Allah lemah membutuhkan arsy ciptaannya. Berarti kalimat itu membuat kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu selain Allah. Selain Allah bukan sekutu bagi Allah. Artinya Allah tidak membutuhkan mereka. Sekali lagi bukan berarti Allah menciptakan manusia, nabi, rasul, malaikat, arsy, kursi Allah membutuhkannya. Dan Allah sudah tegaskan itu dalam hadis kursinya. Kalau kita bahas panjang lagi Bang nanti. Yang membutuhkan itu kita. Dan selain Allah, makhluk Allah. Setiap detik nafasnya membutuhkan Allah. Kalau Allah tidak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan yang maha hidup. Dan kehidupannya tidak membutuhkan selainnya. Maha berdiri sendiri. Dan dalam berdiri sendirinya Allah tidak membutuhkan selainnya. Mana dalilnya yang paling akurat? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau inginkan sesuatu tinggal ngomong kun fayakun. Tak perlu malaikat, tak perlu nabi rasul. Kun fayakun. Kalau ada yang meyakini Allah di arsy berarti tidak kenal Allah. Tidak paham Allah, tidak mengkaji baik. Harus bertanya sekali lagi kepada orang yang tepat. Mudah Allah SWT berikan kita hidayah. Allah angkat derajat para pejuang-pejuang kita. Mudah Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman surga Allah. Yang beriman di antara mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita rakyat Indonesia. Sampai rakyat memiliki status sosial yang paling tinggi. Presiden sampai yang tidak memiliki namanya status. Semua kita sama, rakyat. Walaupun presiden juga rakyat. Dan semua rakyat. Tidak lebih dari rakyat. Mudah Allah jadikan kita semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mampu mengemban amanat yang dititip oleh para pejuang-pejuang tersebut yang mereka korbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, darah bahkan nyawanya untuk kebaikan kemerdekaan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menjalankan amanat yang mereka titip kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang selalu mawas diri fi afiyah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sirrul Fatihah. Saya minta doakan dari orang tua kita, imam besar kita. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Amin. Wahdina ila subulis salam. Amin. Allahumma sallim qulubana min sifatil kibriya'i wal riya wal ujubi was sum'ati wal ghibah wa su'iz zanni wan namimah. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ja'alna min ibadika as-salihin was salihat wa hab lana zurriyatan tayyibatan innaka antas sami'ud du'a. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata was sihhata was salamata alaina wa ala walidina wa aslih lana fi zurriyyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabbalallahu minkum. Kita salaman dulu ya.